mengganggu waktunya, dalam kesempatan ini saya akan mengajak Bapak untuk berbincang-bincang ya Pak, berdiskusi terkait dengan tugas yang harus saya kerjakan. Saya harus mewawancarai kepala sekolah. Dan alhamdulillah saat ini saya bisa berhadapan langsung dengan Bapak untuk kita sharing Pak terkait pengambilan dan pengujian keputusan yang mungkin Bapak laksanakan di sekolah ini. Iya, ini mungkin dalam rangka diklat guru penggerak ya Pak? Iya Pak, betul Pak. Selamat. Alhamdulillah sudah berapa bulan Pak? Sudah 4 bulan. 4 bulan ya, 4 bulan meskipun ada tenggang waktu ya. Iya Pak. Baik Pak, kita hari ini memang agak santai ya Pak ya. Ya, kegiatan tidak terlalu padat. Iya. Jadi Bapak bisa leluasa lah untuk bincang-bincang tentang ilmunya ya Pak. Iya Pak, betul yang Pak. didapat dari kegiatan guru penggerak itu. Iya. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak. Iya. Yang pertama, selama ini bagaimana nih Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya. Dilematika Pak. Dilema etika, udah Pak. Dilema etika dan rujukan moral. Iya. Memang di dalam perjalanan lembaga ini tidak lepas dari yang namanya kasus atau permasalahan yang ada ya. Tapi kasus-kasus tersebut dengan sikap kita yang memang harus respect ya Pak ya terhadap kasus-kasus yang ada, maka kita khususnya saya di sini biasanya yang pertama ya menyikapi dilematika yang ada itu ya pertama mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada. Iya Pak. Iya, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada ya sehingga terjadilah dilema itu karena apa? Dilema itu biasanya ada dua permasalahan yang dilematik yang sama-sama bagus Pak, tetapi kita harus memilih salah satunya untuk mengembangkan khususnya lembaga kita ya Pak. Ya. Berarti yang pertama jadi mengidentifikasi. Mengidentifikasi ya permasalahannya itu apa, bagaimana, sehingga dari kedua permasalahan itu yang sama-sama baik ya Pak. Iya. Benar lawan benar ya Pak. Benar lawan benar begitu. Nanti akan mengarah pada satu tujuan yang sama. Iya, bukan malah menggagalkan salah satunya begitu. Nah itu. Nah, berarti ada skala prioritas. Ada bagaimana kita menanganinya, bagaimana permasalahan itu ke depannya sehingga akan membawa dampak yang baik untuk perjalanan lembaga ini. Banyak kalau masalah permasalahan atau dilema-dilema yang itu banyak. Iya. Pasti ya Pak. Pasti. Satu lembaga mungkin di mana juga pasti ada ya Pak ya. Pasti ada itu. Baik yang permasalahan yang berat atau permasalahan yang ringan-ringan. Tapi itu kembali ke tadi ya bahwa kita harus pandai-pandai menyikapi dan mengklarifikasi permasalahan-permasalahan itu sehingga kita akan menuju dalam sebuah tujuan yang sama meskipun ada perbedaan-perbedaan itu. Diusahakan klarifikasi sesuai dengan faktanya dulu. Faktanya ada ya itu betul. Baik Pak, sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan nih Pak tadi, yang kasus benar lawan benar nih Pak. Terutama kasus-kasus di mana kepentingan yang sama-sama benar tersebut, bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut itu sesuai dengan kepentingan yang sama itu Pak. Iya, kepentingan sama. Itu tadi Pak, bahwa dalam kasus benar lawan benar ya Pak. Ya. Dalam artian mungkin permasalahan itu berguna semuanya, bermanfaat, tapi kita harus melihat
tingkat permasalahan itu ke arah mana, atau tingkat kedua itu ke arah mana. Yang pertama mungkin permasalahan itu didiskusikan lebih dahulu, lalu bagaimana apakah permasalahan ini dapat diterima oleh warga, khususnya misalkan permasalahan itu warga sekolah kita, apakah itu bisa diterima atau iya kan yang satu bagus tetapi belum tentu bisa diterima oleh warga-warga yang lain, yang satu bagus dan dapat diterima dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kompetensi yang ada. Gitu. Jadi melihat ke arah bagaimana kondisi sekolah, bagaimana kemampuan sekolah dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut. Disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebaikan yang ada, nilai-nilai kebajikan. Acuan itu ya Pak. Iya, acuannya itu ke sana. Begitu Pak. Jadi dipertimbangkan dulu kepentingannya ya Pak. Dipertimbangkan kepentingannya. Lalu bagaimana kan di sini kita kolektif kolegial ya Pak ya. Jadi artinya kita bersama-sama satu tujuan. Dan ketika permasalahan itu bisa diterima oleh kebanyakan orang misalnya itu. Nah itu mungkin yang terbaik. Secara kolaborasi. Secara kolaborasi. Iya. Jadi tidak langsung Bapak mengambil keputusan sendiri itu Pak. Tidak, ya. tidak. Karena perjalanan lembaga ini ya kita bahu-membahu saling berkolaborasi, saling mendukung ya dengan kompetensi masing-masing. Karena kalau dikatakan aset bahwa ya? Aset yang ada betul. Ya atau tidak semua orang sempurna dalam satu bidang, tapi kita harus ada kooperasi, saling memenuhi seperti itu. Baik. Ya. Kemudian nih Pak nih pertanyaan berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang selama ini saya lakukan prosedur dalam menyikapi masalah ya Pak. Ya. Yang pertama tadi ya mengidentifikasi dulu. Ya betul. Ya permasalahannya sebenarnya ini bagaimana. Ya lalu kita diskusikan. Ya diskusikan dengan rekan-rekan. Ya kita saling mengisi atau beradu pendapat boleh juga dalam hal ini. Yang selanjutnya setelah itu kita pengambilan fakta-fakta yang ada di sekolah ini, sehingga apapun nanti yang diambil keputusan itu tidak bertentangan dengan fakta-fakta yang ada, Pak. Ya, tidak bertentangan ya. Kan mungkin ada uji publik itu ya Pak. Iya, uji publik yang melanggar hukum. Iya, melanggar hukum karena kita tetap saja dengan aturan-aturan yang ada kita pakai. Ya, meskipun pada ketika akhirnya kadang-kadang moral juga nurani juga itu seperti itu kan. Itu muncul lah ketika kita menghadapi sebuah permasalahan. Nah, uji publik ada aturan ya Pak. Kemudian mungkin nanti hasil ya Pak. Hasil. Iya. Nah, setelah itu nanti diputuskan. Ketika diputuskan berdasarkan hasil diskusi ya Pak. Nah, nanti kita lihat pelaksanaannya dan hasilnya bagaimana. Setelah tahu hasilnya seperti itu akan menjadi refleksi bagi kita bahwa pengambilan keputusan ke arah sana itu benar atau kurang begitu. Nah, itu baru kelihatan ada evaluasi ke depannya begitu. Iya. Seperti itu yang langkah yang sudah saya laksanakan. Baik. Tetapi alhamdulillah mungkin ada salah satu contoh Pak. Ada salah satu contoh. Begini ya. Ketika ada ya Pak anak yang di sekolah ini yang mungkin Bapak juga tahu bahwa anak tersebut ya mungkin agak hiperaktif ya Pak. Anak-anak itu agak hiperaktif. Mungkin kalau sejak awal kita tahu hal seperti itu, barangkali kita tidak akan menerima anak seperti itu. Tetapi karena sekali lagi bahwa hak warga negara mendapatkan pengajaran mendapatkan kesempatan. Misalkan untuk
harusnya itu masuk kemana itu ya, Iya, Pak. iya, Sekolah iya, luar begitu biasa kalau- misalkan. Iya, Tapi iya. karena mungkin rasa Kalau dikatakan seperti itu pada orang tuanya agak kurang Iya, kurang iya, ini ya, betul, saya betul. juga kurang. Nah, tapi dengan sikap kita menyikapi hal tersebut, kita coba dievaluasi, kita coba turunkan tim ya Pak ya, Iya, iya. diturunkan tim, ya alhamdulillah setelah beberapa waktu akhirnya ya ternyata juga ya, ada iya terlihat ada terlihat perubahan dari diri anak tersebut Iya, ya, betul. perubahan dari sikap paradigma gurunya tersebut Iya. ya, tidak anti lah, Iya, 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 betul. tidak anti dengan hal seperti itu. Nah, pada awalnya mungkin terjadi pertentangan itu kan Pak? Iya. Iya, terjadi pertentangan antara iya siap, betul betul. iya antara tidak, Ya. hal seperti itu. Tapi Berarti kalau misalkan dikaitkan dengan apa paradigma itu keadilan ya Pak tadi keadilan Iya. bahwa setiap anak itu harus memiliki hak yang sama. sama begitu ya. Berarti lawan kasihan ya Pak ya. Lawan kasihan, iya, karena kalau bagaimanapun itu tadi bahwa setiap anak itu kan punya hak untuk berkembang. Iya, Ya, betul, sekolah betul. kita adalah tempat itu untuk mengembangkan potensi anak. Ya. Betul, betul. Dan akhirnya hal tersebut dapat terpecahkan juga. Ya, meskipun dari segi hasil perubahan pada diri anak tidak secepat anak-anak Iya. yang lain itu Pak. Betul betul Pak. Ya. Iya. Baik Pak. Dilanjut ya Pak. Ya, boleh. Untuk pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja nih Pak nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Pak? Iya, tantangannya banyak Pak. Iya, dari lingkungan sekolah itu sendiri, Iya. ya dari personal, dari guru-guru lah, Betul, betul. iya, dari para pendidik, dari anak, dari orang tua, Iya. itu Pak. Jadi tantangan dilema etika itu bermunculan dari sana sini, ya. Nah, ketika akan atau menyikapi sebuah permasalahan, Iya. ya, memutuskan sebuah permasalahan tentu itu harus dibarengi dengan faktor pendukungnya Pak. Oh, Iya, betul. pendukungnya. Termasuk misalkan hal tersebut, apakah warga-warga itu paham akan hal itu, Permasalahan tersebut, permasalahan ya, itu, ya. apakah semuanya sepakat Ya. untuk mendorong permasalahan Ya. itu, ya, Apakah ke arah semuanya kebaikan, terlibat ya Pak? apakah semuanya terlibat. Nah, tantangan itu adalah segi kompetensi juga, Oh, betul, ya, betul. kompetensi gurunya, Ya. ya, tantangan itu diantaranya gurunya, apakah semua guru paham tentang hal itu, Betul, betul. iya, paham tentang hal itu. Nah, itu adalah salah satu tantangan dari dalam, ya, Iya, dari dalam iya, kita. iya. Dari luar juga, apakah orang tua menerima misalnya. Betul betul. Iya. Oh, jadi banyak Contohnya, faktor ya Pak ya. banyak faktor ya. Tantangannya banyak ya. Contoh lah tadi yang di awal bahwa kalau kita menyatakan bahwa anak ini harus ke SLB Iya, gitu kan. iya. Apakah itu menerima orang tua? Betul, Ya, betul. belum tentu itu. Nah, itu tantangannya adalah bagaimana kita pertama memberikan pemahaman kepada orang Iya, tua. iya. Kedua, memberikan pemahaman kepada seluruh Iya. personal yang Iya. ada di sekolah Cara kita. penyampaian Cara yang baik penyampaian. agar bisa diterima gitu, Cara dengan baik ya Pak. penyampaiannya, iya begitu. Itu lebih ke arah sana tantangannya. Ya. Meskipun ya banyak lagi lah. Mungkin Betul. dari segi kalau permasalahan di anak ya Pak ya. Ya. Apakah anak-anak yang lain itu Bisa menerima. bisa menerima? Iya, Betul. iya. Karena kalau ke anak biasanya dampaknya besar Pak. Iya. Iya, ketika kita memberikan perhatian khusus kepada salah satu anak misalnya, oh, anak ini seperti ini mendapatkan perlakuan yang khusus, Iya. ya mungkin anak-anak lain bisa mengikuti jejak seperti itu Pak. Betul, betul. Iya. Jadi memang berpengaruh ya Pak terhadap Iya. karakter si anak tersebut. ya, Pak, ya? Berpengaruh, iya. Jadi karakter salah satu anak yang ketika kita mendapat perhatian, kadang-kadang Itu untuk jangka panjang berarti ya, jangka Pak. panjang, yang lainnya tidak menutup kemungkinan akan mengikuti hal seperti itu. Betul. Ya, contoh lah Pak, misalkan ya, ketika ada anak waktu upacara misalnya tidak
berpakaian lengkap. Betul. Iya, kita tidak mungkin menjudge bahwa kenapa ini Tidak sesuai sesuai aturan, ya, Pak. aturan atau kamu tidak boleh ikut upacara. Dilema etika juga itu, Pak ya. Dilema etika. Padahal kita belum menelusuri kenapa sih anak ini tidak memakai pakaian lengkap. Dari berbagai latar belakang Pak dilihatnya. Iya, berbagai latar belakang. Ternyata anak tersebut memang kemampuan orang tuanya. Betul. Iya. Nah, lalu bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Nah, itu pun perlu kita sikapi dengan bijak bahwa jangan sampai ketika kita memberikan kebijakan ya terhadap anak tersebut, yang lain ingin dibijaki seperti anak itu. Iya. Itu memang yang jadi harus memang diperbaiki. bukan hanya peraturan saja ya Pak. Bukan peraturan saja, iya itu. Dilanjut Pak untuk Iya, pertanyaan berikutnya ya. Iya. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu nih Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak akan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? Misalkan bentuk atau prosedur seperti apa nih yang Bapak jalankan? Ketika terjadi sebuah kasus ya Pak, iya memang salah satu sikap yang harus kita lakukan adalah kita secepatnya menyikapi. Iya. Tapi sebagaimana langkah-langkah tadi bahwa ketika menyikapi itu kita identifikasi dulu. Iya. Kita mana yang harus teliti dulu. dahulukan itu. Iya, kita lihat fakta-faktanya. Iya. Jadi harus bersinergi ya Pak ya dengan berbagai pihak. Harus bersinergi dengan berbagai pihak gitu. Itu ya betul. Baik Pak, satu lagi nih Pak nih pertanyaannya. Masih ada? Ya. Boleh. Barangkali nih Pak dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika itu Pak? Iya. Pembelajaran atau pengalaman dalam mengambil keputusan melalui dilematika. Iya. Iya, bahwa dalam mengambil keputusan itu kita tidak serta-merta berpatokan pada aturan ya Pak. Betul. Iya. Tidak berpatokan pada peraturan yang ada. Dan kita berpikirnya pun tidak otomatis waktu itu kita selesaikan. Kadang-kadang kita butuh berpikir panjang. Iya. Butuh menyendiri, butuh apa itu. Berkesinambungan. Ya, jadi pengalaman saya bahwa setiap keputusan itu harus benar-benar dipahami, Pak, ya diteliti, ditelaah, ya. Jangan sampai dalam mengambil keputusan itu merasa benar waktu itu ternyata masih ada hal-hal yang lain yang ternyata tidak terpikirkan pada saat itu. Iya. Sehingga butuh waktu lah dalam menyelesaikan atau memutuskan sesuatu. Jadi tidak instan ya Pak ya? Tidak instan. Memang harus ada butuh pemikiran yang panjang gitu Pak. Berpikiran yang panjang. Kadang-kadang kita butuh berpikir lambat juga Pak. Iya betul. Iya, berpikir otak primata Pak. Iya itu butuh itu karena mungkin seiring dengan usia juga Pak. Betul. Iya, kalau usianya yang sudah seperti saya kan udah agak telat begitu kan. Jadi mikirnya nanti dulu tidak langsung menyelesaikan masalah tapi lah bagaimana ini kan. Nah seperti itu. Jadi pengalamannya tidak geragas kita bugla gitu. Iya. Nah seperti itulah Pak pengalaman yang saya rasakan dan memang itu kalau dikatakan jalan menuju sukses dalam menyelesaikan masalah itu memang itu. Jadi kita harus benar-benar teliti di dalam menelaah suatu permasalahan. Iya Pak, terima kasih ya atas waktunya dan juga mungkin di sini saya banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan terkait dengan pengalaman Bapak dalam pengambilan dan pengujian keputusan yang sudah Bapak laksanakan. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya Pak ya. Semoga nanti saya bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih dan sangat berharap ya bahwa
di sini Bapak sudah memperlihatkan sebuah keterampilan ya Pak. Iya yang Masih memang belajar Pak ini. iya, iya, tapi kan itu adalah sebuah harga yang harus ditebus ya Pak ya. Iya, Pak. Iya, dan saya ucapkan Insya Allah. selamat dan mohon maaf mungkin di dalam memberikan jawaban-jawabannya. Ya, itulah kemampuan saya, Iya, termasuk dari segi ucapan juga ya. Sudah Banyak Pak, banyak pengalaman yang saya dapatkan. Iya, sudah. Itu. Baik Pak, terima Ya, kasih terima Pak. kasih, Ya, terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi Pak. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya sudah datang hari ini. Iya Mohon Pak. maaf mengganggu waktunya. Iya. Mungkin dalam hal ini saya ada tugas untuk memberikan wawancara terhadap Ibu Ya. terkait dengan pengambilan dan kemudian keputusan yang Ibu dilaksanakan di sekolah ini. Iya iya Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan saya tanyakan Bu. Iya iya silakan. Langsung saja ya Bu ya. Iya iya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini Bu? Oh iya Pak ya. Sebagai seorang pimpinan di sebuah instansi pendidikan, Ya, pasti akan mengalami beragam kasus yang akan dihadapi ya Pak ya. betul. Baik itu kasus yang keduanya benar, saling bertentangan, Ya. yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya Ya. salah. Ya, betul. Nah, kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Baik. Nah, cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Ya, Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus tentang syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah berbenturan, ya tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. ya, Nah, jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus rujukan moral. baik Bu. Jadi diidentifikasi dulu ya Bu ya. Ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu Bu? Oh ya, untuk kasus dilema etika yang dimana kasus tersebut memiliki dua permasalahan yang keduanya itu sama-sama benar ya Pak ya. Ya, Bu. Saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut dengan faktor apa atau pihak mana. Nah, apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, atau mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, atau rasa adil atau rasa kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Ya, jadi mempertimbangkan kepentingannya dulu ya Bu ya. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini, langkah-langkahnya? Hal yang pertama adalah dengan cara memilih atau mempertimbangkan kedua kebenaran tersebut dengan melihat yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya. Ketika keputusan telah dibuat, namun sebelum itu mendengarkan pertimbangan dari beberapa pihak yang terlibat. Baik Bu. Atau dimungkinkan lebih tahu dulu duduk permasalahannya. Tentu saya akan lakukan juga agar ketika keputusan dibuat benar-benar menjadi keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Dan tahap berikutnya saya akan melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta
yang ada, baru setelah itu dibuatlah keputusan. Tidak cukup sampai di sana, keputusan yang telah dipilih harus ditinjau kembali, ya, sehingga keyakinan kebenaran itu benar-benar yakin bahwa keputusan yang terbaik. Baru setelah yakin dibuatlah keputusan tersebut. Jadi tidak terlalu cepat Ya, mengambil keputusan ya Bu, ya, ditinjau ya. kembali. Ya. Baik Bu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Selain itu, dengan meminta pertimbangan dari berbagai pihak yang terlibat yang dirasa akan lebih memahami tentang permasalahan tersebut. Jadi melibatkan pihak yang terkait ya, Bu, ya. Baik Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Jadi tantangannya Bu? Ya, tenangnya. Dari hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya ya Pak ya, itu sudah biasa terjadi ya Pak ya. Iya betul Bu. Proses untuk dapat menanamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi saya. Ya. Serta untuk tetap istiqomah dan menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Baik Bu. Ya. Kemudian Bu nih pertanyaan selanjutnya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini, maaf ya Bu, ini. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa nih Bu yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal tertentu ya Pak yang dalam menyelesaikan sebuah kasus, jadi situasional. Ya. Prioritas kasus mana saja nih yang perlu diselesaikan secepatnya gitu, tergantung dari jenis kasusnya apa dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat dan kondusif buat semua warga sekolah gitu Pak. Jadi sesuai dengan situasi Ya, dan nanti ada skala prioritas yang mana yang harus didahulukan. Iya Pak. Baik Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu nih dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan. Sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan. Iya, adanya kolaborasi ya Bu ya sama warga di sekolah. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik atau pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan itu makanya kita yang pertama mengidentifikasi jenis kasusnya terdulu ya Pak ya. Iya. Harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu melakukan pengujian benar lawan salah, benar lawan benar ya, untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Untuk menentukan sebagai penentu paradigma yang akan dilaksanakan ya Bu ya. Iya Pak ya. Baik Bu, dari beberapa jawaban yang Ibu sampaikan, saya dapat mendapatkan sebuah pengalaman yang mungkin ini sangat berharga bagi saya Bu untuk nanti saya terapkan dalam kehidupan saya di sehari-hari saya terkait dengan pengambilan dan pengujian keputusan ini. Terima kasih Bu atas waktunya ya. Sama-sama Ya Pak. Bu.